Bab 1281, Paku. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Jika itu adalah orang yang jatuh, Yesuan secara alami tidak akan diyakinkan, tetapi pohon tua itu sudah seindah 6. Jika ada dia, tidak akan ada masalah. Tentu saja, ada juga 6 tuan di kota terbang ini, jadi Yesuan masih harus memperhatikan. Mantan istri Lu Tiangong menikah lagi dengan kota utama kota Feisha, dan menjadi istri kota, dan ada beberapa tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Yesuan langsung pergi ke pemerintah kota kali ini, siap untuk secara paksa menangkap mata Vientin. Ngomong-ngomong, tanyakan di mana mata misterius itu berada. Namun, setelah datang ke kota Feisha, dia merasa bahwa mata Xuan Ming tidak jauh darinya. Mantra misterius ini mungkin berada di padang pasir yang putus asa di belakang kota Feisha. Saya harus mengatakan bahwa kota pasir terbang ini sangat kuat. Sepanjang jalan, Yesuan merasakan banyak atmosfer yang kuat, seperti 4 kali lipat, di sini, di mana-mana. Pemilik kota pasir terbang ini mungkin tidak seindah yang dibayangkan, dan kudengar mungkin 7 kali lipat. Yesuan berjalan dan berpikir dalam hatinya. Namun, di wilayahnya saat ini, dia tidak takut pada pihak lain. Namun, saat dia hendak tiba di pemerintahan utama kota, suaranya tiba-tiba terdengar di benaknya. Tuan muda, ayo, kita dalam masalah. Beberapa dari mereka jatuh dengan cemas. Apa? Yesuan sedikit terkejut dan buru-buru bergegas ke arah jatuhnya. Dengan induksi antara hewan peliharaan dan hewan peliharaan, dia dengan cepat menemukan jatuhnya dan pohon tua itu. Pada saat ini, jatuhnya dan pohon tua itu sudah dikelilingi oleh sekelompok orang, dipimpin oleh seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. 3 dari 5 makna, Yesuan agak aneh. Selain itu, ada beberapa pengawal di seluruh dunia. Tampaknya identitas pemuda ini sangat tidak biasa. Nak, apa yang kamu lakukan? Melihat Yesuan tiba-tiba jatuh dari udara, ada seorang penjaga yang buru-buru mencegat. Apakah karena kamu berani menghentikanku? Kilatan cahaya Yesuan langsung menyala untuk mengendalikan mata dan mengendalikannya. Injak, Yesuan jatuh di depan jatuh. Tuan muda, jatuh dan buru-buru meraih lengan Yesuan. Tuan muda, setelah mendengar ini, kepala alis muda terangkat dan berkata, rubah kecil ini, apakah pembantumu? Ini adik perempuanku, apa? Mata Yesuan sekilas. Ini adalah kepala muda, ternyata menjadi master dari konsepsi 5 kali lipat. Dengan ini, Yesuan dapat menebak identitasnya. Adik perempuan, sebagai seorang pemuda, aku hanya bisa memanggil Yesuan dengan sebutan Tuan Muda. Bagaimana bisa itu menjadi saudara laki-laki dan perempuan? Lagi pula, bagaimana saudara laki-laki dan perempuan adalah manusia dan yang satu adalah rubah? Aku pernah menjadi gadis kucing, gadis ular, gadis harimau, bahkan gajah pun pernah, yaitu, aku belum pernah menjadi rubah kecil. Aku lihat, dia masih muda, kamu buka harga, berapa banyak yang bisa dilakukan? Sebuah isyarat yang menonjol berkata, di kota pasir terbang ini, dia berjalan menyamping, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Harga, jika aku melihat ibumu, apakah kamu menawarkan harga? Mata Yesuan sekali lagi, membantah dengan kata-kata yang ganas. Apa yang kamu katakan? Pemuda itu membuka matanya dan merasa bahwa dia salah. Yesuan, berani berbicara kepadanya seperti ini, tetapi ini menghina ibunya. Sampah. Apakah kamu tahu siapa dia? Tiba-tiba seorang tuan dari posisi 5 tahun berdiri dan menunjuk ke hidung Yesuan. Siapa? Yesuan bertanya dengan alis. Huang Chengyi, kota utama kota Feisha, cucu kota. Jawab tuan berusia 5 tahun ini. Benarkah? Hati Yesuan bergetar, pemuda berkepala ini, dan itu benar-benar pemilik. Shao Cheng dari kota Feisha. Tapi bagaimana dengan itu? Ternyata itu adalah pemilik kota kecil. Sudah lama ditunggu, tetapi, apakah kamu pikir kamu adalah pemilik kota kecil, dapatkah kamu menyeberang di depanku? Mulut Yesuan sedikit miring. Pohon itu selalu menjadi binatang buas, dan sekarang menjadi humanoid, jadi itu terlihat seperti pengganggu. Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena itu ada di kota, jadi dia menunggu Yesuan datang. Sebelum itu, lebih baik melindunginya. Berani menyinggung perasaanku? Bahkan jika kamu memiliki latar belakang yang besar, kamu tidak dapat keluar dari kota. Huang Chengyi berkata dengan dingin. Ya, hanya mengandalkan 3 dari 5 elemenmu ini.
Yesuan sangat meremehkan. Sepertinya kamu memiliki beberapa latar belakang, tetapi aku tidak pernah bisa melarikan diri dari seorang wanita yang pernah dilihat Huang Chengyi. Huang Chengyi tiba-tiba menjadi dingin dan dingin. Jika bukan karena ikan dan naga campuran di kota, ada banyak tuan, dan ayahnya menyuruhnya untuk tidak membuat masalah, dia sudah tertembak. Sekarang, ibunya dihina oleh Yesuan, bisakah kamu melupakan ini? Benarkah? Yesuan masih terlihat tenang seperti sebelumnya, tidak hanya itu, tetapi bahkan jatuh pun sangat mudah. Dia percaya pada Yesuan, bagaimanapun juga, dia melihat Yesuan tumbuh selangkah demi selangkah hingga saat ini, bahkan reinkarnasinya mati di tangan Yesuan, seorang distrik Huang Chengyi. Ada apa? Anak ini, aku tahu aku ingin menjadi asteris sepanjang hari. Hei, tuan kecil, biarkan aku datang. Pohon itu sudah tua dan tidak dapat berdiri lebih lama lagi. Meskipun dia seorang manusia pohon, musim gugur yang cerdik dan indah telah diperlakukan seperti cucu olehnya. Sebelum Yesuan tidak datang, dia tidak melakukannya. Sekarang sikap Yesuan sangat jelas, dia secara alami ingin menunjukkan tangannya. Pohon itu sudah tua, sama-sama. Bisik Yesuan, bagus, pohon itu keluar. Begitu melihatnya, seorang ahli suasana hati 5 kali lipat juga relatif keluar, dan pada saat yang sama nada mengancam, orang tua, aku akan mengambil kepalamu dan menggantungnya di dinding dan membuatnya tahan cuaca. Usia tua masih terancam oleh manusia untuk pertama kalinya. Sungguh, orang-orang di sekitarku gemetar. Mereka semua dapat melihat bahwa lelaki tua botak ini tidak sederhana. Dalam kasus dikelilingi oleh begitu banyak orang, dia masih bisa begitu tenang, jelas bukan seorang jenderal. Hanya seseorang yang menebak apakah dia adalah jimat ular atau Yao. Kepala botak tua, cari kematian. Ahli suasana hati berusia 5 tahun itu berteriak dan bergegas ke pohon. Kecepatannya sangat cepat, melampaui 95% orang yang hadir, hanya selusin drama profil tinggi yang dapat menangkapnya. Di antara mereka, itu termasuk pohon tua. Dalam sekejap mata, pihak lain bergegas ke depan pohon, dan kemudian tangan kanannya dicakar, siap untuk memutar kepala pohon tua itu. Pada saat ini, pohon itu benar-benar ditembak dengan kecepatan yang lebih cepat, dan langsung berjongkok di tenggorokan yang lain. Hei, hanya mendengarkan suara renyah menyebar, prajurit 5 kali lipat ini, yang kejam, dipotong tenggorokannya dan seluruh kepalanya dipenggal. Paku, ini seperti prajurit 5 kali lipat dalam suasana hati, dan langsung dipaku. Seluruh penonton mati. Pohon tua itu seperti konsepsi 6 kali lipat, ditambah peningkatan kekuatan darah binatang buas Yesuan, tidak terlalu sulit untuk membunuh seorang prajurit dengan 5 makna. Dalam adegan ini, Yesuan sudah berfantasi dalam benaknya. Tubuh seorang prajurit berlengan 5 masih sangat berharga. Jika Anda melepaskan cincin Qiankun, tubuhnya juga dapat digunakan sebagai pupuk untuk Tong Tianbao, tuan kecil. Pada saat ini, pohon tua itu langsung melemparkan mayat itu ke Yesuan, yang dengan cepat melepaskan belenggu dan mengambil mayat itu dan mengumpulkan mayatnya. Sampai saat ini, bakat-bakat di sekitarnya bereaksi. Beraninya kau berani membunuh penyembahan pemerintah kota. Orang setengah baya lainnya yang sekreatif 5 sedang minum. Pada saat yang sama, ia juga melihat bahwa pohon tua itu setidaknya adalah penguasa 6 indera, jadi ia hanya bisa bergerak keluar dari kota utama kota Feisha. Apa kota sialan itu? Jika kau takut, akankah kau membunuh di sini? Orang tua itu berkata dengan dingin. Ketika orang-orang di sekitar, mereka mengangguk. Memang, jika pohon tua itu takut pada pemerintah kota, aku takut itu akan diserahkan secara langsung. Tetapi sekarang, Yesuan tidak hanya menghancurkan Huang Chengyi, tetapi pohon tua itu membunuh penyembahan pemerintah kota. Jelas, ia tidak menempatkan pemerintah kota di matanya. Apa 3 orang ini? Pada saat ini, Huang Chengyi juga merasa bahwa ia telah menjadi seorang penguasa. Ia memperkirakan bahwa pohon tua itu seharusnya adalah Yaozu. Yaozu, ontologi adalah yang terkuat, tetapi jika pohon belum menjadi ontologi, ia dapat membunuh prajurit 5 kali lipat. Jika berubah kembali ke ontologi, apakah lebih kuat? Pohon tua itu awalnya adalah sejenis binatang surgawi, tetapi setelah dijadikan senjata ajaib, ia sebenarnya adalah iblis. Dalam bentuk manusia, kekuatan tempurnya tidak dapat dibandingkan dengan tubuh. Jika ia berubah kembali ke tubuh, ditambah peningkatan darah binatang buas dan 2 keterampilan tempur, ia harus dapat bertarung dengan para penguasa 7 dunia.
Inilah sebabnya Yesuan tidak menempatkan kota utama kota Feisha di matanya. Kau memberiku menunggu. Huang Chengyi agak malu. Seorang penguasa konsepsi 5 kali lipat, lelaki tua itu dibawa pergi oleh pohon, kekuatan ini cukup untuk membunuh mereka. Mau pergi, pohon tua itu segera bangkit, dan kedua tangannya keluar. Dalam sekejap mata, seorang penguasa lain yang sekreatif 5 juga menoleh. Pohon tua itu aslinya adalah tipe kekuatan, bahkan jika itu adalah sosok manusia, kekuatannya jauh lebih dari orang biasa. 3 aslinya menjadi 5 kali lipat, dan dalam sekejap mata, hanya Huang Chengyi yang tersisa. Naik, ayo. Huang Chengyi melihat sisi lain datang ke garis depan dan buru-buru menyesap. Namun, 6 pria bersenjata di sekitarnya, seperti orang-orang kayu, berdiri diam. Bagaimanapun, mereka sudah dikendalikan oleh Yesuan. Karena kamu adalah cucu dari kota utama kota Feisha, maka kamu dapat mengendalikan kota, aku dapat dengan mudah memasuki pemerintahan kota. Yesuan berpikir dalam hatinya, langsung ke Huang Chengyi ini untuk menampilkan mata yang membakar dewa dan kontrol. Hei, kendali gagal. Hei, kendali gagal. Hei, kendali gagal. Serangkaian 3 perintah sistem, membuat Yesuan terkejut. Tuan muda, aku akan membantumu. Berbisik, matanya juga berubah menjadi merah muda, tetapi pesonanya tidak banyak berpengaruh pada Huang Chengyi ini. Bagaimana ini mungkin? Jika distrik itu 5 kali lipat, itu jelas dalam ilusi, tetapi tidak mungkin untuk dikendalikan. Yesuan tidak dapat mempercayainya. Sekarang dia, tetapi suasana hatinya 4 kali lipat, dan Huang Chengyi ini juga merupakan alam. Huang Chengyi dengan mudah masuk ke neraka yang panas dan terperangkap di antara mereka. Namun, dia tidak dapat dikendalikan oleh Yesuan. Tampaknya ada cara tertentu. Mata wawasan. Pada saat ini, Yesuan dengan hati-hati menatap Huang Chengyi dengan mata wawasan dan menemukan bahwa ada titik hitam di kepala yang terakhir. Apa? Yesuan menatapnya. Titik hitam ini, hanya 1/10 dari ukuran kuku, seperti kristal, tetapi mata wawasan Yesuan tidak dapat menembus kristal hitam ini. Tampaknya Huang Chengyi ini tidak dapat dikendalikan karena kristal hitam ini. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya, Anda tidak dapat memasuki ibu kota-kota. Namun, jika Anda dapat menahan Huang Chengyi ini, itu akan memiliki efek yang sama. Yesuan memikirkannya dan kemudian memberi perintah kepada 6 orang bersenjata dari 4 pikiran. Saat ini, mereka berenam meninggalkan cincin Qian Kun dan pergi. Ke-6 orang ini kembali untuk melapor. Mereka sangat berani, mereka berani menahan Huang Chengyi di kota Feisha. Apakah ini akan menjadi musuh seluruh kota? Jangan bilang, ketiga orang ini tidak kecil. Lelaki tua botak itu mungkin berada di urutan ke-6. Jika suasananya 6 kali lipat, bagaimana pemilik kota Feisha bisa mendengar bahwa itu telah menembus situasi 7 kali lipat? Selain itu, ada 2 nama besar di pemerintahan kota. Mereka sudah mati, kita akan mundur, saya mungkin akan bertengkar hebat. Orang-orang yang lewat di sekitar telah mundur. Jangan berani menahan saya, Anda mencari kematian. Huang Chengyi akhirnya berhasil menembus ilusi dan membuka mulutnya. Jangan bicara omong kosong, atau memenggal kepalamu saat kau sudah tua. Tangan lelaki tua itu mencengkeram leher Huang Chengyi. Pada saat yang sama, ia langsung mengambil cincin Qian Kun milik Huang Chengyi dan melemparkannya ke Yesuan. Pasti ada banyak hal baik di cincin Qian Kun di kota utama kota Feisha. Mulut Yesuan sedikit terangkat, mengambil cincin Qian Kun dan melihatnya. Benar saja, ada lebih dari 500.000 hal seperti dandan, yang sangat besar. Jika kamu masih sedikit, kamu dapat menerobos ke situasi 5 kali lipat. Jika kamu tidak ingin mengatakan bahwa kamu berada dalam posisi yang baik, bahkan jika kamu kembali, kamu mungkin tidak dapat membunuhku. Memikirkan hal ini, Yesuan secara tidak sadar menunjukkan ekspresi percaya diri. Segera, pemerintah utama kota dibunuh oleh sekelompok orang. Pria parubaya yang merupakan pria berujung 6 juga berada di belakangnya. Ada juga seorang wanita dan sekelompok besar orang yang sama-sama cantik. Yi, segera setelah wanita itu datang, dia berteriak dengan mata besar. Siapa kamu? Mengapa kamu memegangiku? Pria parubaya itu berkata dengan nada bertanya. Kami awalnya adalah seorang pejalan kaki, tetapi anakmu mengancamku dan berkata bahwa jika aku tidak memberikan adikku kepadanya, aku tidak dapat meninggalkan Feisha Cheng, jadi dia harus membayar apa yang dia katakan.
Yesuan menjawab dengan lemah. Biaya. Pria parubaya itu menoleh dan meliriknya dan menemukan bahwa ada darah di tanah, tetapi tidak ada mayat. Dua penjaga mana yang dia kirim ke Huang Chengyi? Kau membunuh mereka. Mata pria parubaya itu menyala-nyala. Di pemerintahan utama kota Feisha, ada 2 konsepsi artistik 6 kali lipat, dan lebih dari 10 konsepsi artistik 5 kali lipat. Semuanya seindah 5, tetapi semuanya bayi. Namun, sekarang saya telah kehilangan 2 dari mereka. Bagaimana kebencian ini tidak dilaporkan? Itu pembunuhan lama. Pada saat ini, pohon itu tiba-tiba terbuka. Pria parubaya itu memusatkan perhatiannya pada pohon tua itu. Dia merasa tidak bisa melihat pohon tua itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika itu adalah Yaosu, Anda dapat menggunakan kemarahan dalam bentuk manusia. Namun, pria parubaya itu tidak merasakan sedikit pun naluri pada pohon tua itu. Apa yang terjadi? Namun, situasi pohon tua itu sangat istimewa. Dia adalah binatang suci. Setelah disempurnakan menjadi senjata ajaib, itu dapat diubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, pohon tua itu tidak bisa menjadi iblis. Tentu saja, jika pohon tua itu memiliki kemarahan, kekuatan tempurnya mungkin akan berlipat ganda. Kau, lepaskan aku, atau kau tidak akan bisa keluar dari kota pasir terbang ini. Kata wanita itu dengan melotot. Apa kau bercanda? Lepaskan dia. Yesuan tidak bisa menahan senyum dan berkata, beri kau 5 menit untuk menyiapkan sejuta harapan dan, kalau tidak, ambil kembali tubuh putramu. Kau berani. Pria parubaya itu meneguk kalimat rendah. Beranikah kau melihatku? Cahaya Yesuan menyala, dan tiba-tiba dia menghunus pedang panjang dan melambaikannya dengan tangannya. Oh, suara renyah jatuh ke telinga semua orang, diikuti oleh lengan yang berterbangan. Adegan ini tiba-tiba terjadi, tidak ada yang menyangka, bahkan pohon tua itu. Pedang Yesuan juga memotong sedikit rambut Huang Chengyi. Jika sudutnya lebih datar, kepala Huang Chengyi mungkin akan jatuh. Apa? Huang Chengyi menangis, dan darah di lengan yang patah itu sombong. Dia tumbuh di kota Feisha. Dia tumbuh dari kecil hingga besar. Dia hampir tidak pernah terluka sejak dia berlatih. Dia tidak tahu apa yang menyakitkan. Namun, sekarang, apakah ada yang lengannya terpotong? Apa yang kamu lakukan? Pria parubaya itu panik dan hampir bergegas. Tidak apa-apa, temui saja. Yesuan Yun sangat marah sehingga dia melemparkan lengan yang patah ke tengah pria parubaya itu. Dia bukan karakter yang sederhana, karakternya akan dilaporkan, jika bukan karena ini Huang Chengyi masih berguna, dia takut untuk membunuh secara langsung. Yang terbaik adalah menggambarkan Yesuan dengan hati dan tanganmu. Nak, aku ingin menikahi putraku di Feisha Cheng, tetapi berani membuka singa, kamu adalah orang pertama. Kata pria parubaya itu sambil menyeringai. Aku masih berani membunuhnya. Apakah kamu percaya atau tidak? Mata Yesuan melirik dan berkata perlahan. Bagus sekali, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku. Setelah pria parubaya itu mengucapkan kata-kata ini, dia mengeluarkan tas langsung dari cincin Qiankun. Ada 100 atasan, dan 1 ruyi-dan yang superior setara dengan 100 ruyi-dan menengah, yaitu 10.000 ruyi dan tingkat rendah. 100 ruyi-dan yang superior, yaitu 1 juta bawahan yang menginginkan dan pria parubaya itu langsung melemparkan tas itu ke Yesuan dan berkata, ayo lepaskan. Mampu mengeluarkan 1 juta dari Wishful dan, dia akan memiliki pemilik kota masa depannya. Yesuan tersenyum dan mengambil tas itu dan langsung mengumpulkan barang-barang itu ke dalam ruang menelan. Tujuannya akhirnya tercapai. Hei, tuan rumah menerobos, dan situasi saat ini 5 kali lipat. Yesuan tidak berkata apa-apa, langsung menelan jutaan Wishful dan, tiba-tiba, napasnya menjadi 2 kali lipat. Setelah merasakan perubahan ini, pria parubaya itu juga terkejut. Terobosan di tempat, tidak mungkin. Partai pasti sengaja menekan wilayah itu. Pria parubaya dan yang lainnya berpikir begitu dalam hati mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menerobos tanpa alasan? Jika suasana hatinya 5, ini adalah wilayah Yesuan. Sekarang dia tidak takut pada siapapun di kota Feisha. Apakah semuanya berjalan? Tidak membiarkan orang. Wanita itu berteriak, ya, lepaskan. Yesuan mengangguk, menunjukkan bahwa pohon itu sudah tua. Huang Chengyi, yang terputus dari lengannya, keluar dari neraka dan segera menjara ayahnya. Pada saat yang sama,
pria parubaya juga berbicara dengan suara rendah, bunuh mereka. Benar saja, setelah keselamatan orang-orang, pihak lain itu membunuh. Namun, Yesuan saat ini tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini. Tuan kecil, ini sama seperti 6 konsepsi artistik. Suara tua pohon itu terdengar di benak Yesuan. Bagus, Yesuan mengangguk. Adapun orang-orang lain, maka itu diserahkan kepadanya. Tiba-tiba, pria parubaya itu terbunuh bersama wanita itu. Sayangnya, Yesuan sedang terburu-buru dan tidak berencana untuk berlarut-larut lagi. Pembunuhan terjadi. Yanlong tak tertandingi. Yesuan tidak mengatakan serangan langsung, sasarannya adalah Ibu Huang Chengyi. Dalam sekejap mata, seorang wanita dengan suasana hati 5 kali lipat langsung ditelan oleh naga dan berubah menjadi abu. Dalam kasus level yang sama, hanya ada 3 reinkarnasi yang dapat membuat Yesuan cemburu. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Istrinya juga ahli konsep 5 kali lipat. Bagaimana dia bisa terbunuh di hadapan Yesuan yang berusia 5 tahun yang sama? Namun, dia tidak punya waktu untuk berduka lagi, karena pohon itu langsung berubah menjadi tubuh dan kemudian dipukul. Boom! Jika pohon itu penuh dengan kekuatan, bahkan jika Master 7 tangan dipukul, saya khawatir itu akan terluka parah. Pria parubaya itu dipukuli oleh pukulan dan tulang-tulang seluruh tubuh patah. Seluruh orang itu lumpuh. Hal yang sama juga berlaku, mengapa celahnya begitu besar. Gedung-gedung tinggi dari rumah-rumah besar ini memiliki kristal hitam di kepala mereka. Apa-apaan ini? Yesuan agak aneh, dengan cepat menyapu, dan mengambil cincin Qiang Kun milik wanita yang sudah meninggal itu dan kristal hitam yang belum hancur. Adapun orang-orang lainnya, itu langsung dikilat oleh cahaya putih, semuanya terbunuh. Kilatan cahaya putih ini secara alami jatuh. Namun, para penjaga yang kejam ini tidak memiliki kristal hitam di kepala mereka. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Huang Chengyi dan orang tuanya yang memilikinya. Pohon itu sudah tua, tinggalkan dia. Yesuan Yuguangyi berkata, segera berkata. Tidak masalah, pohon itu seharusnya sudah tua, dan sejumlah besar cabang menjulur ke seluruh tubuh, dan pria parubaya itu langsung ditangkap. Ayah, Huang Chengyi melihat bahwa ayahnya, yang bahkan berusia 6 tahun, ditangkap, dan tiba-tiba dia begitu takut sehingga dia siap untuk melarikan diri. Tetapi pada saat dia berbalik, Yesuan tiba-tiba memetik di depannya dan mencegatnya. Apa benda ini? Yesuan mencubit kristal hitam aneh di tangannya dan bertanya. Tidak, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Huang Chengyi sudah takut dan tidak memiliki emosi, dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, jika dia telah dikendalikan oleh Yesuan, maka Yesuan secara alami akan percaya, tetapi Huang Chengyi ini juga memiliki kristal hitam ini di kepalanya, jadi Yesuan tidak dapat mengendalikannya, dan tentu saja dia tidak dapat mempercayainya. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berbalik untuk melihat pria parubaya itu dan bertanya lagi, beri kamu kesempatan untuk menjawab apa ini, jika tidak, dia akan mati. Mendengar ancaman-ancaman Yesuan, pria parubaya itu membenci giginya dan dia melihat istrinya dibunuh oleh Yesuan. Bagaimana dia masih bisa menjawab pertanyaan Yesuan sekarang? Untuk membunuh, pria parubaya itu berteriak. Wen Yan, Huang Chengyi segera berkata, hei, tidak, aku tidak ingin mati, benda ini untukmu, katakan padanya. Jangan takut, kakekmu akan membalas dendam untuk kita, kata pria parubaya itu sambil menggigit. Kali ini, dia ditanam, tetapi itu tidak ditanam di tangan Yesuan, tetapi di tangan Huang Chengyi. Jika Huang Chengyi tidak terbiasa, bagaimana dia bisa mendapatkan orang seperti ini? Tapi sekarang, tidak ada ruang untuk itu. Oke, sesuai keinginanmu. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangannya adalah pedang, berhenti. Suara minuman keras baru saja terdengar. Namun, bahkan jika Raja Laos datang, tangan Yesuan tidak akan berhenti. Oh, suara renyah menyebar, dan di bawah tatapan semua orang, kepala Huang Chengyi terbang ke udara. Yesuan, benar-benar mengatakan untuk membunuh dan membunuh. Orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa Yesuan hanyalah ancaman. Bagaimanapun, Huang Chengyi adalah pemilik kota Feisha, tetapi siapa yang mengira bahwa Yesuan benar-benar memulai? Tentu saja, sejumlah besar orang berpikir bahwa Yesuan tidak bercanda. Bagaimanapun, Ibu Huang Chengyi telah dihancurkan. Mereka yang dapat berkultivasi ke alam ini,
kecuali anak-anak kaya dan miskin yang belum mengalami hidup dan mati, hampir dapat melihat bahwa Yesuan adalah karakter yang licik, dan berani membunuh belenggu pemerintah kota di kota Fesia. Namun, di antara kelompok orang ini, seorang pria tua berambut putih memantulkan mata mereka. Apakah itu konsep 6 cabang? Yesuan mengernyit, tetapi, setelah meliriknya, dia menemukan bahwa mata kanan lelaki tua itu istimewa. Tampaknya dia bertemu dengan Tuan. Lelaki tua berambut putih ini, saya khawatir Lu Tiangong menikah lagi dengan mantan istri kota Fesia, yaitu, orang yang memiliki mata kanan Vientiane. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tujuan perjalanan Yesuan. Cucuku, setelah kedatangan lelaki tua berambut putih itu, dia berbisik dengan sedih dan kemudian menatap Yesuan. Tiba-tiba, ada kekuatan Vientiane yang menjebak Yesuan. Oh, serangga itu kecil. Yesuan terkekeh dan langsung memusnahkan kekuatan Vientiane. Pada saat yang sama, dia juga memberikan pertemuan kepada lelaki tua berambut putih ini. Apa? Kekuatan Vientiane untuk menampilkan udara. Lelaki tua berambut putih itu terkejut. Yesuan, mengapa? Kekuatan Vientiane digunakan oleh udara. Ini hanya dapat dilakukan oleh bakat dengan mata Vientiane. Namun, Yesuan tidak memiliki mata Vientiane. Bagaimana dia melakukannya? Mata kiri Lu Tiangong telah diambil olehku. Tujuan perjalananku adalah mata kananmu. Yesuan berkata dengan dingin, berbalik untuk melihat pria parubaya yang terjebak oleh cabang-cabang pohon tua dan hanya menunjukkan kepalanya. Kemudian dia berkata, serahkan mata kanan, aku melihat wajah Lu Tiangong, mengampuni kamu. Satu kehidupan, Lu Tiangong telah menjadi pelayannya, jadi Yesuan memutuskan untuk membuka jaring, dan tidak peduli dengan hal-hal sebelumnya dengan keluarga Huang ini. Bagaimanapun, tidak mudah bagi Yesuan, yang sangat protektif terhadap kalajengking, untuk mengatakan ini. Lu Tiangong, kamu membunuhnya. Pria tua berambut putih itu gemetar dan matanya membelalak. Meskipun dia tidak tahan menghadapi jalan untuk menikah lagi, Lu Tiangong adalah mantan suaminya. Tidak, hiduplah dengan baik. Yesuan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu diam-diam merasa lega, tetapi kemudian, Yesuan membunuh cucunya, tidak bisakah kebencian ini dilaporkan? Kamu membunuh cucuku, aku menginginkan hidupmu. Lelaki tua berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menghantamkan pedang ke Yesuan. Di tengah jalan, teriakan tiba-tiba muncul di samping, membuatnya berhenti. Jangan bergerak, atau putramu akan tersedot sampai mati dan mati. Yesuan mengingatkan, pria parubaya itu diikat oleh pohon tua itu, tetapi pohon itu tiba-tiba menusukkan cabang-cabangnya ke tubuh pria parubaya itu dan menghisap darahnya. Selama pohon itu berpikir, pria parubaya itu akan tersedot ke dalam tubuh dalam 1 detik mati. Apa yang kamu inginkan? Lelaki tua berambut putih itu menggertakkan giginya, dan dia marah. Dia lupa bahwa putranya masih di tangan yang lain, dan segera berhenti. Jika konsepsi artistiknya 6 kali lipat, itu bukan masalah besar bagi konsepsi 5 kali lipat Yesuan. Selama Yesuan melakukannya, lelaki tua berambut putih ini tidak akan bisa hidup selama 3 detik. Namun, alasan mengapa Yesuan belum memulai adalah karena dia sedang melihat wajah Lu Tiangong. Tentu saja, ada 2 alasan. Pertama, Yesuan takut tidak sengaja melukai mata lelaki tua berambut putih itu. Kedua, ada juga kristal hitam di kepala si rambut putih, jadi Yesuan ingin mencari tahu apa ini. Serahkan mata Vientiane-mu, dan katakan padaku apa itu. Yesuan merentangkan telapak tangannya, dan ada 2 kristal hitam di telapak tangannya, Huang Chengyi dan ibunya. Mata Vientiane, tidak mungkin, kata lelaki tua berambut putih itu dengan wajah biru. Manfaat mata Vientiane, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan permintaan pertama, lupakan saja. Yesuan perlahan menyelesaikannya, itu untuk melihat pohon tua itu. Tiba-tiba, pohon tua itu bermaksud untuk meningkatkan efek merokok. Setelah 3 detik, dia akan menjadi mayat kering. Kata Yesuan, orang tua berambut putih itu tidak sabar untuk menghancurkan mayat Yesuan, tetapi semua ini disebabkan oleh keluarga Huang sendiri. Kalau tidak, Yesuan baru saja datang untuk mengambil mata Vientiane ini dan memberinya mata palsu. Mata Vientiane, apakah kamu masih membayar? Jika dia tidak membayar, putranya akan mati di tangan pohon itu. Jika diserahkan, bagaimana mungkin itu layak untuk cucu dan menantu perempuan yang sudah meninggal?
Setelah lama di dalam hati, orang tua berambut putih itu membuat keputusan. Mata Viantin pertama kali membagikannya, dan ketika dia ditembak oleh suaminya, dia meraih mata Viantin dan membunuh Ye Xuan untuk Huang Chengyi dan ibunya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Pria tua berambut putih itu mengambil keputusan dan langsung mencopot mata kanannya. Mata Viantin, awalnya bukan miliknya, dia menggali mata kanan untuk memasangnya, dan kemudian terhubung dengan kemarahan. Untungnya, Ye Xuan hanya terbiasa menelan, bukan memasangnya, kalau tidak, dia tidak akan melakukannya. Pria tua berambut putih itu mencopot mata kanannya dan melemparkannya ke Ye Xuan. Baiklah, Ye Xuanyi membuka mulutnya dan tersenyum, dan langsung mengambil mata Viantin lalu menelannya. Hei, tuan rumah telah menelan mata Viantin. Ketika perintah sistem berbunyi, Ye Xuan merasa bahwa kekuatan Viantinnya telah meningkat secara signifikan. Jika kekuatan Viantin, yang ditingkatkan oleh mata Viantin, dianggap sebagai satu, keduanya bukan dua, tetapi tiga, karena ini adalah pasangan. Ye Xuan hanya merasa bahwa jarak yang digunakan oleh kekuatan Viantinnya sendiri telah berlipat ganda, yang merupakan efek dari pasangan. Hei, tuan rumah telah menelan sepasang mata Viantin, dan mata para dewa telah maju. Perintah sistem lain berbunyi, membunuh Ye Xuan yang terkejut. Darah Tianyan Protos, bahkan maju. Itu hebat, efek dari mata-mata keheningan, mata kemuliaan, mata kehampaan, semuanya meningkat, bahkan perpaduan keterampilan neraka yang membara. Hasilkan banyak, itu benar-benar besar. Bagus, kamu bisa menjawab pertanyaan lain sekarang. Wajah Ye Xuan sulit disembunyikan, dan dia menyipitkan mata kedua kristal hitam di tangannya, berteriak pada rambut putih. Pria tua berambut putih itu berpikir bahwa Ye Xuan sangat bahagia sehingga dia sangat bahagia. Dia berhenti dan menjawab, benda ini diberikan kepadaku oleh suamiku, mengatakan bahwa setelah meminumnya, kamu dapat meningkatkan kekuatan jiwa dan kecepatan kultivasi. Bagi suaminya, Ye Xuan tahu siapa itu, yaitu Huang Ming, pemilik kota Feisha. Lalu, apakah kamu benar-benar membaik? Ye Xuan bertanya lagi, membaik, tetapi aku bermimpi setiap malam. Aku bermimpi bahwa aku berlutut di depan kalajengking hitam besar dan membaca beberapa mantra. Pria tua berambut putih itu berkata dengan jujur. Apa ini? Setelah mendengarkannya, Ye Xuan juga merasa luar biasa, melakukan mimpi yang sama setiap malam, dan dia tidak tahan. Tuan muda, aku pernah mendengar tentang ini. Pada saat ini, Vol tiba-tiba berkata dalam benak Ye Xuan, bagaimanapun juga, dia memiliki warisan ingatan. Apa? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kristal hitam ini seharusnya merupakan semacam kristal kepercayaan. Benda ini seharusnya dibuat oleh kalajengking hitam besar dalam mimpi. Setelah kristal hitam ditelan dan dimurnikan, orang ini akan percaya pada kalajengking hitam, dan kemudian akan ada kekuatan iman yang terus mengalir, dan ketika kalajengking hitam mendapatkan kekuatan iman ini, itu akan memberikan umpan balik kepada orang yang beriman untuk meningkatkan kecepatan kultivasi dan kekuatan jiwa mereka. Vol menjelaskan. Ada hal semacam ini. Ye Xuan mengernyit, awalnya dia ingin melahap kristal hitam ini, sekarang sepertinya dia harus bertanya dengan jelas. Dengan ingatan warisanku, aku mungkin bisa menebak apa kalajengking hitam itu. Itu pasti dewa suci, leluhur sekte. Itu telah menyebarkan roh jahat untuk meningkatkan kekuatan iman. Dewa gila. Setelah mendengarkannya, Ye Xuan tidak bisa menahan gemetar. Jika tidak ada dewa, dia tidak mengetahuinya. Tetapi dia berani menyebut dirinya dewa. Aku khawatir itu tidak akan kecil. Bagaimanapun, ada ingatan tentang dewa jahat ini dalam ingatan warisan, yang tampaknya bukan generasi umum. Namun, Ye Xuan akhirnya menemukan apa ini. Saat ini, dia telah mengumpulkan dua kristal hitam. Dia memperkirakan bahwa kota Feisha City ini memiliki hubungan dengan roh jahat. Oke, aku mengerti. Ye Xuan mengangguk sedikit. Ayo lepaskan. Pria tua berambut putih itu mendengus. Mata Ye Xuan berputar, menunjukkan bahwa pohon itu sudah tua. Dia bukan orang yang tidak percaya pada kata-kata. Karena pihak lain telah mencapai dua persyaratannya, dia tentu saja tidak dapat merobek tiketnya. Saat ini, pohon itu sudah tua untuk melepaskan lelaki paruh baya itu. Yang terakhir telah memar dan memar. Tubuhnya telah ditusuk dengan puluhan lubang darah. Jika lambat selama 2 detik lagi, dia mungkin akan tersedot oleh pohon itu.
Ye Xuan menatap lelaki parubaya di dekat lelaki tua berambut putih itu, dan hatinya juga berspekulasi, lelaki tua berambut putih ini, apakah akan ditembak? Dia sudah diperingatkan sekali, dan jika lelaki tua berambut putih itu menembaknya lagi, maka ia hanya bisa berlutut. Ibu, dia membunuh Cheng Yi dan Laner, membunuhnya. Pria parubaya itu baru saja menyingkirkan krisis, dia marah. Pria tua berambut putih itu, saat ini, juga ragu-ragu, karena dia merasa bahwa Ye Xuan dan pohon itu sangat sulit diprovokasi. Meskipun pria parubaya itu juga berusia 60-an, tetapi sekarang dia terluka parah, dan kekuatan bertarungnya hanya 67%. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, saya khawatir saya tidak dapat membantu Ye Xuan. Tidak usah terburu-buru, saya telah menghubungi ayahmu dengan cara khusus, dia akan segera tiba. Pria tua berambut putih itu berbisik. Ayah dari seorang pria parubaya, Huang Ming, pemilik kota Feisha, telah menerobos ke situasi 7 kali lipat. Namun, Huang Ming, pemilik kota Feisha, sedang menerima tamu, jadi belum datang. Tamu, pria parubaya itu melirik. Tamu seperti apa yang bisa Anda biarkan ayahnya terima secara pribadi? Melihat lelaki tua berambut putih dan lelaki setengah baya itu tampaknya tidak ingin menembak, mata Ye Xuan juga sekilas. Karena keduanya tidak ingin balas dendam, maka kita akan pergi. Sebenarnya, dia tidak ingin pergi, hanya untuk memberi pihak lain set berikutnya. Trik kecil lelaki tua berambut putih itu, sebenarnya, dia menatap matanya, dia juga tahu bahwa lelaki tua berambut putih itu sedang menginstruksikan kota utama kota Feisha, Huang Ming. Karena itu, jika dia pergi sekarang, pihak lain akan berpikir bahwa dia takut, dan kemudian menembak. Sederhananya, itu untuk saling merayu. Tetap saja, bunuh aku masih ingin pergi, tinggalkan. Aku, lelaki tua berambut putih itu belum berbicara, dan lelaki setengah baya itu dengan kasar meminum sepatah kata dan membunuhnya dengan tangan kosong. Setelah Fang Kaisu berlutut padanya, dia sudah melepaskan cincin Qiang Kunnya, jadi dia tidak punya senjata. Sudah dihitung, saat Ye Xuan berbalik, dia mendengar angin, dan segera itu adalah kekuatan seluruh tubuh dan kekuatan Vientiane, dan langsung mencabut pedang. Mata kecemerlangan, pembunuhan pecah, Yanlong tak tertandingi, meskipun baju besi emas cemerlang tidak muncul, tetapi penggunaan mata cemerlang tidak harus mengorbankan baju besi emas cemerlang, begitu baju besi berhasil disempurnakan, pada kenyataannya, itu sudah memiliki efek, dan set itu hanya digunakan untuk bertahan menyelamatkan nyawa. Pada saat itu, satu naga bersiul dan langsung menelan pria parubaya itu. Pria tua berambut putih itu gemetar dan buru-buru menembak. Pada saat ini, dia ingat bahwa dia tidak memiliki mata Vientiane dan tidak dapat menggunakan kekuatan Vientiane. Oleh karena itu, dia menyaksikan salah satu putranya menjadi abu. Aku akan membunuhmu. Orang tua berambut putih itu akhirnya tidak bisa menahannya. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargainya. Jika demikian, maka kamu akan pergi ke jalan. Mata Ye Xuan melebar dan dia langsung terbelah menjadi dua. Pedang naga es dan api. Pada saat yang sama, pohon tua itu juga berkedip, dan rambut putihnya berasal dari belakang. Pria tua berambut putih ini juga memiliki kristal kepercayaan, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat. Oleh karena itu, dia akan menerobos ke konsepsi 7 kali lipat. Itu adalah puncak dari konsepsi 6 kali lipat. Kekuatannya 2 kali lebih kuat dari putranya, bahkan jika dia kurang mata tidak begitu mudah untuk dihadapi. Sayangnya, lawannya adalah Ye Xuan dan Su Lao. Xuanglong menggeram. Setelah pukulan, Ye Xuan dan Su Lao menggunakan solusi mereka sendiri, siap untuk membunuh rambut putih ini. Ini adalah pukulan, tetapi serangan terkuat dari pohon itu tanpa menggunakan keterampilan senjata sihir, dapat membuat tangan kanan menjadi paku tebal, dengan cepat menusuk. Pada saat ini, berani bertebaran di kota pasir terbangku, temukan kematian. Di langit, terdengar suara minuman keras, dan terdengar suara patah yang keras. Hei! Sangyong milik Ye Xuan meraung dan bertabrakan dengan gas yang membuat marah lainnya, lalu meledak terbuka. Namun, pohon tua itu menerobos, tetapi pihak lain tidak dapat menghentikannya. Oh, paku tangan kanan tua pohon itu menusuk dada lelaki tua berambut putih itu dan menusuk jantungnya. Sekarang, 2 nama besar di kota Feisha berlipat 6, dan semuanya jatuh. Dan orang yang datang, tentu saja, adalah Huang Ming, pemilik kota Feisha. Cucu,
Putra, menantu perempuan, dan istri semuanya jatuh, dan pemilik kota Feisha diperkirakan telah pergi. Benar saja, apakah itu 7? Mata Yesuan sekilas, dan hatinya berbisik. Jika sebelumnya, dia benar-benar harus menghindari 3 poin, tetapi saat ini dia sama baiknya dengan 5 kali lipat, hanya 2 alam lainnya, dia tidak menunjukkan beberapa kartu, takut canggung. Sekelompok orang di sekelilingnya, setelah melihat kematian si rambut putih, berada pada jarak yang jauh sebenarnya, kelompok penonton ini secara tidak sadar akan mengungsi ketika semua orang jatuh, tetapi mereka penasaran dan tidak ingin melewatkan pertunjukan yang bagus ini, jadi mereka tidak pergi. Sekarang, kota utama kota Feisha, Huangming, telah keluar. Lalu apa yang akan terjadi seperti akhirnya? Kelompok penonton ini sangat penasaran. Apakah Yesuan dan pohon tua itu membunuh kota utama kota Feisha, atau apakah itu diberikan kepada kepala kota oleh pemilik kota pasir terbang, tergantung di depan gerbang kota Feisha, mengungkap cuaca. Apa akhirnya? Lihat saja pertempuran ini. Bunuh orang-orang yang kucintai, aku akan membunuh kalian semua. Huangming, kota utama kota Feisha, marah dan menyerang Yesuan secara langsung. Tepat sekali, kamu akhirnya di sini. Cahaya Yesuan menyala, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Kali ini, dia ingin memperbesar triknya. Saat ini, pohon itu sudah tua dan langsung memadatkan tanda kayu hijau dan melemparkannya ke kejauhan. Setelah melewati kota utama Huangsha, segel kayu itu tumbuh dengan cepat, dan cabang-cabang pohon anggur mencuat dan melilit Huangming. Pada saat yang sama, sisi pohon tua itu juga memegang pohon nimba kayu, yang juga merentangkan banyak cabang. Terhubung di kedua sisi, saya segera menjebak Yesuan, Sulao dan tuan kota Feisha Huangming, dan mengelilinginya. Keterampilan senjata ajaib, penjara Shenmu. Sebelum disempurnakan menjadi senjata ajaib, pohon tua itu sebenarnya akan menjadi tahanan para dewa, tetapi setelah menjadi keterampilan senjata ajaib, ketangguhannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beri aku yang hancur. Huangming, pemilik kota Feisha, tidak bereaksi, dan terperangkap di dalamnya. Segera dia melemparkan pedang dan bersiap untuk menghancurkan penjara itu. Namun, kekuatan penuh pedangnya hanya dapat meninggalkan jejak di penjara ini. Keterampilan senjata ajaib ini tidak hanya dapat membatasi musuh, tetapi juga dapat digunakan untuk pertahanan. Ini sangat praktis. Pemilik kota Feisha, aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahu keberadaan mata misterius itu. Aku akan mengampunimu agar tidak mati. Yesuan tiba-tiba berkata. Kali ini di penjara Shenmu, ada 10 detik, yang sangat cukup baginya. Mata Xuanming, mendengar nama ini, pemilik kota Feisha, Huangming, agak tercengang karena dia mendengarnya untuk pertama kalinya. Namun, dia tidak menggabungkan nama itu dengan 2 orang yang dikawal sebelumnya. Bagaimanapun, orang itu dikawal oleh istrinya. Nak, kamu membunuh istri dan anak-anakku, berani bertanya padaku, cari kematian. Karakter utama kota Feisha tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menghancurkan pedang ke Yesuan. Alasan mengapa Yesuan membiarkan pohon tua itu menggunakan penjara Shenmu adalah karena dia takut dia akan melarikan diri. Sekarang ada seorang tahanan para dewa, dan pemilik kota pasir terbang ini akan mati. Karena kamu tidak mengatakannya, lupakan saja. Yesuan menggelengkan kepalanya. Nalan Bing memiliki perintah pembunuhan mati, jadi dia tidak perlu memintanya. Badai tajam, Yesuan, yang sudah memiliki keputusan untuk membunuh, langsung kehilangan Megatron, seperti Megatron, yang penuh dengan konsepsi artistik, dan langsung berubah menjadi ribuan orang, dan berubah menjadi sekilas kota Feisha yang berdarah. Apa? Pemilik kota Feisha City terkejut dan fisiknya, dan bergegas untuk melawan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia 7 kali lipat, tetapi Megatron secantik 6. Di hati Yesuan, pemilik kota Feisha sudah menjadi orang mati. Dalam sekejap mata, kota utama Feisha City dikelilingi oleh pedang darah, dan kemudian dihancurkan oleh ribuan darah. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Yesuan mendengar perintah sistem. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sistem ini memicu suara, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pemilik kota Feisha telah dibunuh oleh Megatron. Pemilik kota pasir terbang ini mungkin memiliki hubungan dengan roh-roh jahat, tetapi Yesuan tidak tertarik dengan agama dewa jahat ini, jadi dia malas untuk menyelidiki. Di penjara Shenmu, sesosok jatuh dari udara,
dan Yesuan buru-buru menggunakan mata Vientin untuk mengumpulkan mayatnya. Mayat itu dilemparkan ke ruang penanaman. Adapun cincin Qiankun dan kristal iman dikumpulkan oleh Yesuan. Namun, setelah Yesuan menjelajahi cincin Qiankun pihak lain, dia juga terkejut. Selain kekayaan lebih dari 2 juta, cincin suci kota Feisha memiliki sekantong kristal kepercayaan hitam. Bagaimana bisa begitu banyak? Yesuan terkejut. Dari masa sekarang hingga sekarang, ditambah kepala utama kota Feisha, total 5 kristal iman diperoleh. Tetapi sekarang ada lebih dari 1000 keping kristal iman di dalam tas ini. Apa yang terjadi? Jika ada begitu banyak, mengapa tidak memberikannya kepada orang lain, seperti mereka yang sedang sekarat, seperti penjaga 5 lapis yang imajinatif? Tunggu, mantan istri Fang Kai Lu Tiamong mengatakan bahwa kota utama kota Feisha sedang menerima tamu, itu sulit. Pikiran Yesuan tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya. Orang yang mulia ini, sulit untuk menjadi orang dari roh-roh jahat. Apakah dia telah memberikan begitu banyak kristal iman kepada kota Feisha, dan siap untuk mendistribusikannya dan meningkatkan jumlah orang yang percaya? Pikirkanlah, itu benar-benar mungkin. Jika demikian halnya, maka di kota Feisha, saya khawatir masih ada master nomor 1, yaitu Rasul Dewa Jahat. Saya tidak tahu seberapa kuat Rasul Apostolik ini. Apakah itu konsepsi 7 kali lipat, atau apakah itu ide yang bagus, atau apakah itu mimpi? Yesuan tidak dapat menebak. Tetapi pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba di luar penjara Shenmu. Yesuan mendongak dan menemukan bahwa penjara Shenmu dibombardir dengan lubang besar. Kemudian, sesosok tubuh menyapu masuk. Pada saat yang sama, persepsi mata Yesuan juga merasakan napas yang kuat. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya berjubah hitam, dan di belakangnya ada ekor yang panjang dan tebal. Sieren, nak, apakah kamu membunuhnya? Pria berkulit hitam itu berkedip dan bertanya. Tidak buruk. Yesuan mengangguk langsung, ekspresi cemburu, karena dia merasa bahwa pria berkulit hitam ini seharusnya menjadi master dari 8 titik. Setelah mendengar jawaban Yesuan, lelaki berkulit hitam itu mengangguk puas, berkata, begitu mudah bisa berkultivasi sampai titik ini, dan semakin 2 tingkat membunuh Huang Ming, kualifikasimu sangat bagus. Di masa depan, kau adalah Feisha Cheng. Pemilik kota. Aku adalah pemilik kota Feisha. Alis Yesuan sedikit berkerut. Sulit untuk dilakukan. Apakah pemilik kota pasir terbang ini masih membutuhkan seseorang untuk ditunjuk? Bukankah seharusnya orang yang kuat? Dia ingat bahwa Lu Tiamong mengatakan bahwa kota pasir terbang ini sangat awal, tetapi setelah pemilik kota jatuh dan berubah menjadi pemilik kota, itu semakin kuat. Pemilik kota pasir terbang ini, jika Yesuan berpikir, dapat dilayani. Namun, dia tidak mau. Aku adalah sekte para rasul, dan di masa depan, kau adalah juru bicaraku di kota Feisha. Lelaki berkulit hitam itu berkata, ambil kristal besar iman dari cincin Qiankun dan lemparkan ke Yesuan Dao. Ambil benda ini dan jadilah pelayan dewa jahat, yang akan membuatmu lebih kuat. Yesuan mengambil kristal kepercayaan ini, dan matanya menatapnya dengan sedikit desahan. Dia tahu bahwa jika dia mengambil kristal kepercayaan ini, dia akan dipaksa untuk percaya pada roh jahat, dan mungkin dikendalikan oleh roh jahat, jadi dia secara alami tidak akan mengambilnya, juga tidak akan menggunakannya untuk melahap secara khusus siapa roh jahat itu. Tanya Yesuan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Roh jahat, guru yang kupercayai, adalah leluhur keluarga biksuku. Kekuatannya tidak seperti yang dapat kau bayangkan. Sekarang aku memberimu kesempatan ini, yang merupakan berkah yang telah kau kembangkan di dunia. Kau harus menghargainya. Kekacauan ini diucapkan dengan nada tinggi. Meskipun Yesuan membunuh Huang Ming, pemilik kota Feisha, yang sedang dalam suasana hati 7 tahun, tetapi di matanya, itu masih tidak layak disebut. Oh, kalau begitu, bagaimana kalau aku tidak ingin bergabung dengan dewa jahat manapun? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, kau hanya mati di sini. Kekacauan itu tiba-tiba pecah dengan momentum yang kuat, berkata dengan nada keras, cepatlah, beri kau waktu untuk beristirahat, aku masih punya banyak hal. Waktu 3 suku bunga sudah cukup bagi orang-orang setingkat Yesuan untuk berpikir cukup. Namun, Yesuan tidak perlu memikirkannya. Biarkan dia bergabung dengan roh-roh jahat dan menjadi rasul roh-roh jahat. Lelucon apa? Jika kau bisa menangkapku, aku akan bergabung.
Mulut Yesuan sedikit miring, dan pikirannya bergerak. Ketika dia berada di sana, pedang berdarah dari 1000 pegangan berubah menjadi aliran darah, dan itu menyerang turbulensi. Jika kau tidak menghargainya, pergilah ke neraka. Setelah kemarahan turbulensi, kekuatan Viantin dalam tubuh langsung diangkut, dan pedang darah terguncang satu persatu. Haha, bisakah kau mencoba lagi? Yesuan tiba-tiba tertawa. Hei, terobosan Megatron, situasi saat ini adalah 7. Sistem tiba-tiba meminta. Fang Kai, dia menelan barang-barang dari kota utama kota Feisha, Huang Mingkun, dan membiarkan Megatron menerobos. Sekarang, masih ada beberapa detik di Megatron, tetapi ada kemungkinan untuk menghancurkan. Yesuan tahu bahwa jika dia membunuh turbulensi ini, dia mungkin dapat menerobos ke 6 hal. Turbulensi ini harus mati. Pohon itu sudah tua, siap menggunakan kegilaan. Yesuan berkata dengan tergesa-gesa. Itu bagus. Pohon itu sudah tua dan sama saja dengan turbulensi. Meskipun waktu pendinginan untuk sapuan arogan adalah 3 hari, selama itu dapat membunuh turbulensi ini, itu bernilai 10 hari. 2 senjata ajaib, bersama dengan Yesuan Kiki, menyelinap ke dalam turbulensi, tetapi yang terakhir juga merupakan penguasa 8 titik, tidak untuk menempatkan mereka di mata. Serangga emas, beri aku kematian. Teriak turbulensi, ekor hitam di belakangnya tiba-tiba meregang, dan pohon itu sudah tua. Kecepatan serangan ini lebih cepat daripada yang lama menembus pohon, dan jantung pohon tua itu tertusuk dalam sekejap. Pada saat yang sama, racun pada jarum iris menyebar dengan cepat pada pohon tua itu. Dalam sekejap mata, pohon itu dengan cepat layu dan kemudian tertiup angin. Serangan yang kuat, wajah Yesuan tenggelam dan merasakan tekanan yang luar biasa. Dia berpikir, jika serangan ini menusuknya, apakah darah dewa kehidupan memiliki efek? Apakah dia juga akan menjadi abu terbang seperti pohon tua itu? Untungnya, pohon tua itu telah disempurnakan menjadi senjata ajaib, dengan tubuh mayat hidup, bahkan jika jantung pohon ajaib itu tertusuk, atau bahkan seluruh tubuhnya dihancurkan menjadi abu terbang, dan itu tidak bisa mati. Saat ini, Yesuan memanggilnya lagi, dan pijakannya ada di belakang turbulensi. Nenek, berani membunuhku, lihat triknya. Temperamen tua pohon itu tiba-tiba muncul, secara langsung mengerahkan serangan terkuat. Badai menyapu. Tiba-tiba, di penjara Shenmue, ada banyak duri yang menonjol dari duri-duri itu. Penyapuan arogan dapat dilakukan oleh pohon itu sendiri, atau dapat digunakan bersama dengan penjara Shenmue. Tentu saja, akan lebih baik untuk bekerja sama dengan penjara Shenmue. Apa? Mengapa kamu tidak mati? Turbulensi itu terkejut. Dia hanya mampu membunuh pohon tua itu, tetapi sekarang mengapa pohon itu tiba-tiba muncul? Tetapi untuk saat ini, tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya. Xie Wangjia, aliran turbulensi seluruh tubuh yang marah dan kekuatan Viantin, terkondensasi menjadi bayangan. Kalajengking besar yang dibentuk oleh kekuatan Viantin muncul untuk melindungi turbulensi. Puff-puff. Namun, kekuatan penyapuan arogan berada di luar dugaannya. Ada banyak duri, menembus bayangan, dan jatuh ke tubuh yang bergejolak. Jika distrik itu 6 cantik, aku berani menyakitiku, kamu mencari kematian. Kemarahan yang bergejolak. Untungnya, dia sebaik itu, jika itu adalah situasi 7 kali lipat, saya khawatir saya sudah mati di bawah serangan ini. Ibu telur, ada latar belakang yang kuat yang luar biasa, kekuatan magis ini, saya khawatir itu adalah puncak pikiran. Yesuan diam-diam berteriak di dalam hatinya. Sentong sebenarnya dibagi menjadi kekuatan supernatural bawahan, menengah, superior, kekuatan supernatural atas, pada kenyataannya, adalah yang terbaik dari kekuatan supernatural superior, yang paling dekat dengan kekuatan magis yang rusak. Justru karena inilah turbulensi ini tidak mati. Badai pedang, bunuh dia. Yesuan menggeram dalam benaknya. Xie Wangjia, turbulensi sekali lagi memadatkan bayangan raksasa, tetapi kekuatan badai pedang itu bahkan lebih kuat daripada hantaman gila itu. Ilusi raksasa ini langsung runtuh, dan ribuan pedang darah menyapunya. Kemudian, Yesuan mendengar perintah sistem. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ini berarti turbulensi itu mati. Namun, bahkan tanpa perintah sistem ini, Yesuan juga melihatnya, lagi pula, tubuh yang bergejolak itu sudah penuh dengan lubang, dan bahkan kepalanya telah ditusuk beberapa kali. Turbulensi ini bukan Yesuan, jadi jika tidak mati, Yesuan tidak sebaik itu.
Roh jahat apa? Aku ini. Ye Xuan tidak bisa menahan muntah, tetapi itu tidak bisa disalahkan pada roh jahat itu. Itu karena dia terlalu kuat. Dalam keadaan kartu-kartu terbawah, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Alasan mengapa badai pedang dan sapuan arogan si jenius begitu kuat adalah karena Ye Xuan menghabiskan banyak nilai pembunuhan dan menggunakan pembunuhan itu. Hanya 2 pukulan ini yang telah menghabiskan setengah dari nilai pembunuhannya. Namun, setelah stagnasi ini, nilai pembunuhan tidak berkurang, nilai absolut. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat tersapu, mengambil mayat tubuh yang bergejolak dan yang suci, dan mengeluarkan kristal kepercayaan di kepala yang bergejolak. Biarkan aku melihat berapa banyak hal baik yang kamu miliki. Ye Xuan mulai menjelajahi cincin antusiasme yang bergejolak, dan yang mengecewakannya adalah tidak ada lebih dari ribuan kristal kepercayaan di cincin yang bergejolak ini, dan jumlahnya mencapai 300.000. Kiri dan kanan, itu benar-benar buruk. Aku pergi, apakah itu ide yang bagus, atau rasul roh jahat, bagaimana bisa begitu buruk? Apakah kamu layak untuk keluargamu? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan dia juga menggunakan kartu itu untuk membunuh pihak lain, tetapi dia tidak berharap untuk kalah. Tampaknya turbulensi ini akan keluar dan mendistribusikan kristal kepercayaan, yaitu, untuk memperluas kepercayaan. Kasihan, Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Namun, saat ini, Tuan Muda, kristal-kristal kepercayaan ini dapat diserahkan kepadaku, aku punya cara untuk memurnikannya. Setelah pemurnian, kamu dapat menggunakannya. Kristal itu telah lama tersembunyi di ruang penanaman, dan tiba-tiba berkata dalam benak Ye Xuan, apakah kamu punya cara? Ye Xuan mengernyit. Baiklah, aku bisa menyerap kristal kepercayaan dalam pemurnian, dan kecepatannya akan jauh lebih cepat daripada penggunaan Tian Mu Di Bao. Jawabannya menjawab. Pada saat ini, Ye Xuan sedang memikirkan tubuh yang aneh dan mempesona. Selain itu, kejatuhannya juga sama dengan para orc. Baiklah, semua ini untukmu. Ye Xuan mengangguk dan menuangkan barang-barang langsung ke ruang penanaman. Dia juga telah mencobanya, menggunakan fagositosis biasa untuk menelan kristal kepercayaan, tetapi tidak banyak manfaatnya, dan sekarang ada cara untuk jatuh, dia ingin mencoba lagi setelah pemurnian. Aku akan melihatnya terlebih dahulu. Kejatuhan ruang penanaman mengambil kristal kepercayaan dan mulai memurnikannya dengan metodenya. Ye Xuan menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang penanaman dan menemukan bahwa kristal kepercayaan hitam ini telah menjadi sedikit transparan, dan akhirnya, itu menjadi batu tulis transparan. Pemurnian itu bagus, Guru, Anda dapat melihat apakah Anda dapat menggunakannya. Jatuh dan menyerahkan kristal kepercayaan yang dimurnikan ini kepada Ye Xuan mencobanya dengan metode khusus untuk melahapnya dan menemukan bahwa tidak ada manfaat lain, hanya kehilangan perbaikan. Tidak ada gunanya bagiku, cobalah saja. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Saat ini, jatuhnya sekali lagi telah memurnikan satu, tetapi pohon itu bahkan tidak dapat menyerap bahkan penyerapan, jadi kristal kepercayaan ini jatuh. Jika aku memurnikan dan menyerap semua kristal kepercayaan ini, aku yakin bahwa aku setidaknya bisa menjadi sebaik diriku. Perkiraannya jatuh. Sekarang di 4 kali lipat, dan itu adalah untuk dapat meningkatkan alam ganda. Ini masih dalam waktu yang singkat, itu memang jauh lebih cepat daripada pemurnian normal dan harta alam. Baiklah, kalau begitu Tuan Muda akan membantumu mendapatkan lebih banyak. Ye Xuan tersenyum dan mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin memiliki hubungan dengan dewa jahat ini, tetapi karena berbagai alasan, dia harus memulai penyelidikan. Pertama, turbulensi ini tampaknya berasal dari gurun yang putus asa, karena di sanalah suku Yi tinggal. Tepat pada waktunya, mata Xuan Ming juga mengarah ke sana. Kedua, kristal kepercayaan ini berguna untuk jatuh, Ye Xuan dapat pergi dan mengambilnya. Oleh karena itu, Ye Xuan telah menyusun rencana di dalam hatinya, yaitu memasuki gurun yang putus asa. Adapun cara menyelidikinya, akan lebih sederhana. Ye Xuan hanya perlu menggunakan mata yang tajam untuk melihat siapa yang memiliki kristal kepercayaan ini. Tentu saja, sebelum memasuki gurun yang putus asa, Ye Xuan harus menjarah pemerintahan utama kota. Bagaimanapun, pemilik kota dan istri kota telah jatuh, dan sekarang tidak ada pemimpin di pemerintahan kota. Siapa yang bisa menghentikannya? Kali ini, Ye Xuan kecewa, karena kota utama kota Feisha, Huang Ming, memberikan banyak harta surgawi kepada para dewa jahat, sehingga pemerintahan kota sekarang sangat miskin.
Tapi, pergilah langsung ke gurun yang putus asa. Yesuan menghela napas dan kemudian menyeberangi kota pasir terbang langsung ke gurun yang putus asa. Namun, setelah dia meninggalkan kota Feisha juga berisik. Jika 7 raja konsepsi artistik jatuh, seperti putra dari 6 penguasa kota dan wanita kota, dewi kota juga mati. Oleh karena itu, mereka yang sama artistiknya dengan 5 tuan telah berkumpul dan mulai bekerja. Adapun siapa pemilik kota Feisha, Yesuan terlalu malas untuk memperhatikan. Tujuannya saat ini adalah untuk segera menemukan para dewa jahat, dan kemudian mengumpulkan kristal kepercayaan untuk ditingkatkan. Tentu saja, yang terpenting adalah menemukan mata misterius itu, untuk bertahan hidup. Dari peta gurun yang putus asa, kalajengking misterius ini tampaknya berada di gurun yang putus asa. Yesuan duduk di punggung Megatron yang berubah menjadi naga, memegang peta gurun yang putus asa di tangannya. Gurun yang putus asa adalah tempat yang sangat berbahaya, dan pendatang jarang hidup. Namun, orang-orang Yi sendiri tinggal di sana dan secara alami mengenalnya. Terlebih lagi, alasan mengapa pendatang jarang hidup banyak adalah karena orang-orang Yi. Turbulensi itu adalah anggota orang-orang Yi, tetapi meskipun demikian, ia tidak memiliki peta seluruh gurun yang putus asa. Tidak ada catatan tentang lokasi para dewa jahat di peta ini, tampaknya sedang diselidiki. Cahaya Yesuan menyala. Di peta ini, hanya beberapa suku orang Yi yang tercatat, dan tidak ada tempat bagi para dewa jahat. Namun, roh jahat ini telah menyebar ke gurun yang putus asa, sehingga suku-suku di gurun yang putus asa seharusnya berasimilasi. Kemudian, Yesuan dapat memulai penyelidikan dari suku-suku ini. Saat ini, ia mengendarai Megatron dalam situasi 7 hari, menjarah satu suku. Hanya butuh 1 jam bagi Yesuan untuk mengambil suku Yiren pertama. Meskipun dia tidak tahu apa nama suku itu tidak masalah, karena yang terkuat sama seperti konsepsi 6 kali lipat. Setelah tiba, Yesuan juga secara tidak sadar terhanyut dengan mata wawasan. Suku biksu ini tidak besar, hanya 500 orang, tetapi hampir semuanya berada pada level suasana hati, hanya bakat-bakat kecil itu yang melalui pengasingan. Selain itu, di tubuh mereka, ada juga kristal kepercayaan, bahkan anak-anak tidak terkecuali. Siapa pemimpinnya? Keluarlah. Suara Yesuan menyebar ke seluruh suku. Pada saat ini, ada seorang master yang cerdas yang memiliki konsepsi artistik 5 kali lipat dan membanting ke langit, berdiri di seberang Yesuan. Manusia, jika distrik itu 5 kali lipat, kamu berani berteriak di depan suku angin hitamku. Siapa yang memberimu keberanian? Master biksu ini berkata dengan marah. Orang Yi dan Teran sangat mirip, hanya ekor yang panjang. Yesuan menatap master orang Yi ini dan meliriknya. Benar saja, ada juga kristal keyakinan di kepalanya. Mata kendali, dia tidak mengatakan apa-apa, dia melakukan gerakan langsung, tetapi dia mendengar suara sistem yang sebenarnya tidak ingin dia dengar. Hei, kendali gagal. Hal yang sama adalah situasi 5 kali lipat, dan hanya karena mata Vientin, kemampuan untuk mengendalikan mata telah meningkat 1 tingkat. Namun, Yesuan tidak dapat mengendalikan pihak lain, dan dia benar-benar melihat hantu. Nak, kamu ingin mengendalikanku, cari kematian. Master ras manusia ini segera menanggapi dan langsung membunuh Yesuan. Megatron, tangkap dia. Yesuan memberi perintah kepada Megatron, dan tiba-tiba, naga hijau yang telah diubah Megatron sekali lagi berubah menjadi raksasa hijau, dan kemudian dia meraih Tuan Teran. Dalam hatiku, apa? Tuan orang Yi ini merasa luar biasa, jelas seekor naga, bagaimana tiba-tiba berubah menjadi raksasa. Selain itu, dia juga terbanting dalam sekejap. Manusia, apa yang kamu lakukan? Ingin menjadi musuh suku angin hitamku. Sosok tua melayang di kejauhan, dan Yesuan berbalik dan melihat seorang biksu veteran dengan beberapa biksu dan tuan. Kamu adalah penganut dewa-dewa jahat. Yesuan berkata langsung ke pintu. Bagaimana? Setelah lelaki tua itu mendengar kata-kata roh jahat, mata tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, katakan padaku bagaimana cara menemukan lokasi para dewa jahat. Yesuan bertanya lagi dengan lugas. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Hati lelaki tua itu bergetar, dan dia merasa bahwa Yesuan tidak baik. Kau tidak perlu tahu apa yang kulakukan, kau hanya perlu memberitahuku lokasi para dewa jahat. Kata Yesuan, meskipun itu hanya masalah,
para master dari orang-orang Yi ini adalah penganut roh-roh jahat dan percaya pada roh-roh jahat. Sekarang Yesuan sedang mencari roh-roh jahat, dan mereka secara alami tidak akan memberitahu. Selain itu, mereka tidak tahu. Kau benar-benar bertanya tentang keberadaan para dewa jahat, dan itu pasti terhadap para dewa jahat. Kau, pergi dan tinggalkan dia, kata lelaki tua biksu itu kepada dua master yang berada di sebelahnya. Ya, pemimpin. Dua biksu yang tidak bermoral yang menganggukkan kepala mereka mengangguk dan segera bergegas ke Yesuan. Jika itu masalahnya, maka kejam untuk menyalahkanku. Yesuan tidak lagi omong kosong, langsung menembak, sosoknya cepat, seperti kilat. Dalam sekejap mata, kepala kedua biksu yang memalukan ini terlempar. Untuk menghadapi prajurit tingkat yang sama, Yesuan tidak perlu menggunakan kekuatan sihir. Hei, pada saat yang sama, orang yang ditangkap oleh Megatron juga dihancurkan oleh Megatron. Orang tua Teran itu melihat kekuatan suku yang hanya kalah dari 3 tuannya yang 5 kali, dan dia jatuh dalam sekejap. Salah satunya adalah putranya, dan matanya merah. Dia tahu bahwa kali ini suku angin hitam memiliki kesulitan besar, tetapi karena mereka percaya pada roh jahat, mereka secara alami harus bertarung sampai mati. Semua prajurit di suku itu patuh dan membunuh musuh. Orang tua dari orang Yi berteriak dan bergegas langsung ke Yesuan. Meskipun hanya ada 500 orang di suku angin hitam ini, ada ratusan prajurit dengan lebih dari 3 tingkat konsepsi artistik. Sementara itu, ada ratusan orang yang mengikuti orang tua dari orang Yi untuk membunuh Yesuan. Dewa jahat ini, benar-benar jahat. Yesuan berkedip dan memerintahkan Megatron untuk menembak. Boom, boom, boom. Di udara suku angin hitam, suara ledakan terus berlanjut, dan sesosok tubuh jatuh. Mendengar suara jatuhnya, orang-orang yang percaya pada roh jahat ini hampir kehilangan akal sehat dan dikendalikan oleh roh jahat. Begitu seseorang mengatakan hal-hal jahat, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk saling membunuh. Oleh karena itu, berapa lama dewa jahat ini tidak ada dihancurkan. Hanya dalam 3 detik, Megatron menyapu seluruh suku angin hitam, dan ratusan prajurit suku angin hitam jatuh. Para prajurit suku angin hitam setidaknya sama remehnya dengan mereka, dan seperti yang lainnya, mereka tidak suka berkelahi. Melihat Megatron mampu memecahkan semua master, kelompok suku berkulit hitam di bawahnya juga terkejut. Lari, pemimpinnya sudah mati. Manusia ini terlalu kejam, semua orang lari. Manusia, roh jahat pasti akan menghukummu, tunggu. Para biksu ini, ketika mereka menelan kristal keyakinan, menjadi budak roh jahat, jadi mereka mengira bahwa roh jahat adalah yang terkuat di dunia. Sebelum kota pasir terbang dan orang lain mengambil kristal keyakinan ini, efeknya tidak begitu baik, karena kota utama kota Fesia adalah manusia, jadi pada awalnya itu adalah mimpi, biarkan mereka secara halus. Jika orang-orang suci percaya pada kristal itu akan langsung berubah menjadi orang percaya yang paling setia. Mendengarkan raungan marah Teran dengan kedok, Yesuan langsung memilih untuk mengabaikan, dan dia secara alami tenang. Saat ini, dia baru saja membersihkan medan perang, dan dia mengambilnya, dan mayatnya ditinggalkan untuk dimakamkan. Suku itu tidak bisa bertanya, lalu pergi ke suku berikutnya. Pokoknya, tujuan Yesuan adalah untuk menghancurkan roh-roh jahat. Nah, tujuan sebenarnya adalah mereka yang percaya pada kristal dan mata misterius. Di samping suku angin hitam, ada suku lain yang lebih kuat dari suku angin hitam. Yesuan membawa Megatron dan tiba hanya dalam 10 menit. Begitu pula, suku ini juga seperti suku angin hitam, dan semuanya telah menjadi penganut roh-roh jahat, memberikan kekuatan iman bagi roh-roh jahat. Yesuan dan kelompoknya seperti mereka yang ingin menangkap jasanya, membunuh satu. Menurut kecepatan ini, suatu hari tampaknya dapat menembus 6 hal. Dalam perjalanan ke suku berikutnya, Yesuan berpikir, tetapi dalam perjalanan, dia pertama kali mendengar perintah sistem. Hei, prajurit iblis menerobos, dan situasi saat ini 7 kali lipat. Pohon itu sudah tua, selamat. Yesuan berteriak dalam benaknya. Tuan kecil, ini jauh lebih dari darahmu. Orang tua di tempat penanaman itu tertawa. Ketika Yesuan dan Sulau menandatangani kontrak, Yesuan tidak sebaik keduanya. Dengan peningkatan ranah, darah Yesuan semakin efektif pada pohon tua, dan kecepatan peningkatan pohon tua secara alami tidak akan jatuh. Setelah setengah hari, kejatuhan juga menembus suasana hati 5 kali lipat, mengikuti jejak semua orang. Selama setengah hari ini,
Yesuan membantai lebih dari selusin biksu dan suku, dan mendapat banyak manfaat, tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang mengungkapkan lokasi para dewa jahat. Suku-suku ini terlalu rendah. Mereka semua harus menjadi rasul para dewa jahat untuk datang dan berasimilasi dengan mereka. Saya tidak mengetahui secara pasti kedudukan para dewa jahat. Yesuan benar-benar memahami hal ini, jadi dia hanya meningkatkan levelnya. Namun kali ini, dia akan pergi ke suku besar, dan konon ada beberapa master yang berusia 70-an. Meskipun pendinginan beberapa kartu masih belum bagus, tetapi sekarang, bahkan jika dia adalah master dari 8 poin, dia juga bisa mundur, takut pada apapun. Segera, Yesuan tiba di suku perang gila ini. Hei, ada manusia yang lewat di sini. Tidak menunggu Yesuan mendekat, yaitu, seseorang yang langsung dicabut, adalah 2 orang yang bersumpah dengan 5 makna. Pada saat yang sama, mereka tidak menunggu Yesuan untuk membuka, mereka ditembak. Aku ingin merampokku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Yesuan mengambil tangan malas dan langsung membiarkan Megatron membersihkan. Sementara itu, Megatron adalah inkarnasi naga, dan kemudian berubah menjadi Streamer, langsung kedua biksu untuk meledak. Misalnya, Megatron, yang penuh dengan konsepsi artistik, telah mampu memilih seorang master dengan 7 makna, dan dengan atribut keabadian, tidak menjadi masalah untuk menjerat mimpi. Lusan dan Yuliang sudah mati. Seseorang menemukan pertempuran di sini dan segera memberitahu seluruh suku. Suku perang gila ini memiliki lebih dari 2.000 orang, dan wilayahnya tidak rendah, dan sangat bersatu. Ketika satu orang meninggal, seluruh suku akan dikirim, suku yang sangat sulit diprovokasi. Sayangnya, Yesuan tidak ada di mata. Nak, ayo, ada serbuan hebat di kejauhan, diikuti oleh pedang yang ganas. Hei, 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 serangan-serangan ini, tanpa kecuali, jatuh pada Megatron, tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Megatron. Tuan kecil, biarkan aku keluar, dan bermainlah dengannya. Suara tua pohon itu terdengar di benak Yesuan. Tidak masalah, Yesuan tidak berkata apa-apa, dia memanggil pohon dari tempat penanaman. Meskipun pohon tua itu tidak membuat marah, itu bukan burung, tetapi dia dapat menumbuhkan sepasang sayap kayu. Dalam waktu kurang dari sedetik, 3 tuan yang bermata 6 adalah orang-orang yang telah dibunuh oleh kedua senjata ajaib ini. Cincin Qiankun juga jatuh ke tangan Yesuan. Suku perang gila, datanglah beberapa yang bisa bermain. Yesuan yang santai, yang Tian berteriak, suara itu jatuh ke semua orang suku perang gila. Ini untuk memprovokasi seluruh suku perang gila. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak dapat melakukannya. Kemudian, jika Anda berada dalam posisi untuk menjadi kuat, Anda secara alami akan dikirim. Namun, sebelum mereka datang, masih ada banyak prajurit campuran yang bergegas keluar, ada ratusan orang, siap membunuh Yesuan dan yang lainnya. Manusia, berani datang ke suku perang gila saya untuk membuat masalah, cari kematian. Hei, kamu akan canggung, kalau tidak kamu akan terlihat bagus. Sudah berapa tahun berlalu, akhirnya manusia yang baik, bunuh. Sekelompok orang bergegas dan bergegas ke Yesuan. Berisik, Yesuan akhirnya tidak bisa menahannya, dan langsung mengorbankan Sangyong Jianzong, bahkan jika itu adalah seekor naga. Hei, dalam sekejap mata, ada banyak orang jatuh dari langit. Kecuali beberapa master cerdas tingkat tinggi, semuanya pingsan, dan alam bawah adalah kepala yang meledak dan sekarat. Bagus, beberapa biksu biadab menelan mulut mereka, tetapi saat ini, sudah ada 2 sosok, satu di kiri dan satu di kanan untuk membunuh mereka. Oh, hei, boom, setelah beberapa suara, hanya 3 daun Yesuan yang tersisa di udara. Namun, sekelompok orang di bawahnya belum mati. Untungnya, baik pohon tua maupun Megatron dapat menyerang kelompok itu. Yang pertama memiliki banyak paku di tubuh, dan yang terakhir langsung berubah menjadi penembakan gila-gilaan ke menara. Hei, tuan rumah membunuh nilainya. Hei, tuan rumah membunuh nilainya. Hei, tuan rumah membunuh nilainya. Suara pengingat sistematis, saya mendengar Yesuan bahagia. Orang-orang ini, minimumnya sama dengan konsepsi 4 kali lipat, yang kuat bahkan lebih dari 6, begitu banyak nilai pembunuhan bertambah, tetapi tidak sebanyak konsepsi artistik yang kurang. Jika kalajengking di gurun yang putus asa dihilangkan, nilai pembunuhanku mungkin mencapai batas atas. Namun, jika aku ingin melakukan ini,
aku harus menekan alam dan tidak dapat menerobos. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Batas atas pembunuhan akan meningkat seiring dengan peningkatan titik pertukaran dan wilayah. Terakhir kali Ye Xuan telah menukarnya sekali, jadi batas atas nilai pembunuhan pada level yang sama ditingkatkan satu tingkat. Namun, gurun yang putus asa begitu besar, ada ribuan kelompok suku, selama semuanya melindungi masa lalu, apalagi 1 poin, atau bahkan 2 poin pun mungkin. Memikirkan hal ini, mulut Ye Xuan juga sedikit miring, dan sekarang yang paling kurang adalah menelan poin. Jika ada titik telan, darah pertempurannya, darah fisik, dan sirkulasi darah dapat melakukan fusi darah dan mensintesis darah yang lebih kuat. Dalam ilusinya, suku perang gila menghancurkan beberapa biksu yang kuat. 3 seperti 7 surga, datanglah Tuan. Ye Xuan berkedip dan menatap 3 biksu di depan. Ketiga biksu suci ini adalah 3 kepala suku perang gila ini. Manusia, kamu datang kepadaku, suku perang gila, apa niatnya? Tanya Sandera setengah baya yang memimpin. Tidak ada, hanya ingin menanyakan tentang lokasi para dewa jahat, dan kemudian memadamkannya. Ye Xuan mengangkat bahunya. Apa? Ingin menghancurkan roh-roh jahatku. Sungguh lelucon, jika distrik itu berlima, ia akan berani berbicara. Kali ini dia mati, ketika pemimpin itu dikirim, dia mati. Para pengikut para dewa jahat di luar berteriak. Tidak hanya itu, tetapi ketiga pemimpin yang kejam itu juga marah dan terbakar. Mereka adalah pengikut roh-roh jahat yang paling setia. Sekarang mereka melihat seseorang yang ingin menghancurkan para dewa jahat. Secara alami, mereka tidak bisa melepaskannya. Bunuh, 1 tidak tersisa. Saat ini, biksu yang dipimpin itu minum dengan suara rendah dan bergegas ke Ye Xuan. Meskipun Ye Xuan hanya berlima, tampaknya Ye Xuan mungkin yang paling kuat dari ketiganya. Bagus untuk datang. Ye Xuan berteriak dan langsung menerapkan pada susunan pedang naga ganda api es. Adapun 2 lainnya, itu diserahkan kepada Sulao dan Megatron. Keempat orang ini semuanya 7, tetapi Ye Xuan memiliki kepercayaan diri yang besar pada Sulao dan Megatron. Bocah, berani tidak menghormati roh jahat, mati. Pemimpin regu suku perang gila berteriak. Pada saat yang sama, ekor kalajengking di belakangnya adalah berlian, dan duri beracun ditembakkan dan dicabut ke Ye Xuan. Glip, Ye Xuan tidak menganggapnya begitu saja. Mata pembusukan, akar penutupnya tidak besar, hanya seukuran jari telunjuk, tetapi racun di kepala dapat membuat binatang buas tunggal yang penuh dengan 6. Sayangnya, mata pembusukan seperti benda kecil ini. Zizi, dengan suara halus, penyengat ini dihancurkan oleh Ye Xuan dan menghilang. Sedikit toleran, lihat triknya. Ketika saya melihat kegagalan, pemimpin suku horor sekali lagi menembak. Senjatanya adalah 2 palu godam. Setiap kali dia berjongkok, dia menggunakan kekuatan Vientin untuk memperbesar. 1 palu dapat membuat binatang Tongtian seberat 6 terluka parah. Jangan sebut Ye Xuan, ini adalah manusia 5 kali lipat. Namun, ini harus menjadi kasus Ye Xuan. Bayangan naga angin kerajaan. Kedua Ye Xuan masing-masing mengembangkan pertumbuhan kekuatan magis tubuh, dengan mudah menghindari 2 palu godam, dan kemudian, 1 kiri dan 1 kanan meletus. Pembunuhan pecah. Geraman Suanglong. Langkah ini dianggap sebagai serangan terkuat oleh Ye Xuan. Pemimpin suku perang gila melihat wajahnya dan wajahnya basah kuyup. Dia tidak menyangka, tetapi manusia yang sekreatif 5 bahkan dapat melakukan serangan yang begitu kuat. Jangan meremehkanku. Memikirkan fakta bahwa ada begitu banyak orang yang menonton di belakang mereka, pemimpin suku perang gila itu tidak siap untuk mundur, tetapi ingin mengalahkan raungan naga ganda. Palu Sentian, pemimpin regu suku perang gila mengangkat kedua palu godam tinggi-tinggi, dan menggunakan kekuatan kemarahan dan Vientin untuk memadatkan bayangan virtual palu persegi, lalu membantingnya ke bawah. Boom! Bayangan palu raksasa dan naga ganda meraung dan memicu ribuan gelombang. Trik ini adalah trik pemimpin suku gila. Itu adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan kekuatan palu itu sudah besar. Itu sebenarnya menghalangi serangan Ye Xuan. Sayang sekali trik Ye Xuan adalah menggunakannya, dan tidak perlu khawatir tentang itu. Pembunuhan pecah. Geraman Suanglong. 2 naga sedingin es bertemu untuk membentuk napas naga yang kuat, langsung memecah udara dan bergegas menuju pemimpin suku perang gila. Apa? Pemimpin suku perang gila itu tertegun, dan reaksinya jelas lebih lambat, dan langsung digeram oleh Sangyong. Tidak, tidak mungkin, aku tidak bisa mati di bawah serangan ini.
Pemimpin suku perang gila itu tidak dapat mempercayainya, menahan kekuatan yang menderu itu.